Dulu Bapak Ibu sekalian, Bapak mesandan di Sukabumi, suka ada orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan. Sampai Kiai Bapak waktu itu dia sembunyi, tiap datang Habib itu dia sembunyi bilang ke Habib itu, kiainya lagi nggak ada katanya. Sampai gitu. Cik Bapak Ibu sekalian, tahu nggak mana turunan Nabi mana bukan? Udah 14 abad gitu teh. Jangan asal irung mancung aja. Orang Pakistan juga mancung, orang Irak juga mancung, orang Suriah juga mancung. Kita nggak bisa membedakan mana yang suku Hijaz, mana yang suku Irak, mana yang suku Yaman. Sama aja begitu. Makanya buang feodalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Nabi sendiri yang berkata, yang bersabda, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Begitu jelasnya hukum Islam. Putri Nabi sendiri, apalagi sudah 14 abad. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin dapat status sosial, pingin jadi majikan. Itu yang namanya feodalisme. Coba lihat hadis Nabi, la fadla li arabiyyin ala jamin. Tidak ada unggulnya orang Arab dan bukan Arab. Nabi orang Arab tapi tidak ada unggulnya urusan keturunan. Arab mengalahkan yang bukan Arab, ajam kita seperti orang Sunda, orang Indonesia. Tidak ada bedanya. Bedanya hanya takwa kepada Allah. Masalah keluarga Nabi atau zuriyah keturunan Nabi itu yang banyak diperselisihkan di media sosial. Bahkan ada kelompok yang menyebutkan kalau keturunan Nabi walaupun bodoh, walaupun tukang dosa, jaminannya surga. Jadi kelompok-kelompok yang overacting gitu. Itu bertolak belakang dengan semangat Quran, prinsip Quran dan ajaran Nabi, sunnah Nabi. Kalau orang mengatakan bahwa keluarga Nabi, keturunan Nabi, ada yang disebut Sayyid, Syarif, Habib, walaupun pendosa pasti jamin surga. Ada kitabnya, kitab banyak, buku kitab itu. Kalau kata-kata itu siapapun yang berkata tapi bertolak belakang dengan prinsip Quran, semangat Quran, semangat Nabi, sunnah Nabi SAW, itu ditolak. Dalam Islam tidak membangun feodal itu sistem sosial atau sistem hukum yang memberikan kekuasaan besar kepada kalangan bangsawan. Dulu terjadi di Eropa seperti itu. Istilah itu muncul. Jadi feodalisme adalah sistem sosial kemasyarakatan, sistem hukum yang memberikan ruang, yang memberikan kekuasaan besar kepada kelompok mana? Bangsawan. Jadi kalau kelompok bangsawan salah nggak dihukum. Jadi kalau ada kelompok dalam Islam yang mengajarkan keturunan Nabi itu baik Said, Syarif maupun Habib walaupun berdosa tetap dijamin surga, itu bertolak belakang dengan semangat ruh Quran dan semangat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian, ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika turun ayat tentang hukum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, as-sariqu was-sariqatu
faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan laki-laki pencuri dan perempuan pencuri itu. Kaitan dengan apa ini? Ayat hukum. Turun ayat itu. Wah, ya, kalau mencuri dipotong apa? Tangan. Ada satu kasus orang-orang Quraisy mengkhawatirkan kepada seorang wanita dari kaum Makhzumiyah, kaum atau suku Makhzumiyah, yang wanita itu mencuri dan kedapatan. Berarti apa hukumannya? Dipotong tangannya. Lalu orang-orang Quraisy itu bermusyawarah, siapa yang berani mendatangi Nabi, melobi Nabi supaya meringankan hukumannya atau bahkan tidak dapat hukumannya. Jadi kayak sekarang juga ya, di Mahkamah Konstitusi, di pengadilan, ada yang gitu nggak? Ada. Lalu mereka tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid, sebab Usamah bin Zaid adalah yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Usamah bin Zaid itu berani menemui Nabi, melobi kepada Nabi supaya Nabi meringankan hukuman bagi wanita dari Bani Makhzumiyah itu. Maka Nabi langsung berkata kepada Usamah bin Zaid, atasfa'u bi haddin min hududillah, apakah engkau berani membebaskan, mensafaati dari kaitan dengan hukum Allah? Wah, Nabi marah. Faqama wa khatabah, kemudian Nabi berdiri dan menyampaikan khutbahnya. Khutbah itu bukan khutbah Jumat. Khutbah itu menyampaikan pepatah itu. Lalu Nabi SAW menyampaikan pepatahnya, nasihatnya. Innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya kecelakaan bagi orang sebelum kalian, orang terdahulu, annahum idza saraka fihim asyarib tarakuhu, apabila kaum itu kedapatan yang mencuri itu adalah orang yang mulia, syarif itu yang mulia, dari kalangan bangsawan, tarakuhu, mereka meninggalkan hukuman, tidak berani menghukuminya. Wa idza saraka ad-dhaif aqamu alaihil had, tapi apabila yang mencuri di antara mereka itu yang lemah, rakyat jelata, aqamu alaihi al-had, mereka menegakkan hukum dengan apa? Dengan keras. Itu Nabi marah karena tadi Usamah bin Zaid ditugaskan melobi supaya Nabi mengurangi atau bahkan tidak menghukumi wanita yang mencuri itu. Lalu Nabi bersumpah. Nah, ini sumpah Nabi, perhatikan. Wallahi, demi Allah, lau ana Fatimata binta Muhammadin sarakot laqata'tuha yadaha. Ini yang menggetarkan hati kita. Seandainya Fatimah binti Muhammad, disebutnya binti Muhammad, bukan binti Rasulullah, untuk apa? Mengikis feodalisme. Tidak ada feodalisme di dalam Islam. Hukum itu tegak. Maka Nabi menyebutnya lau anna Fatimah binta Muhammadin, seandainya Fatimah putri Muhammad sarokot mencuri, laqata'tuha yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Tadi disebut kelompok yang mengatakan kalau keturunan Nabi Syariflah, Saidlah, Habiblah pendosa, maka jaminan surga, tetap jaminan surga. Bertolak belakang nggak dengan hadis Nabi tadi? Bertolak belakang. Itu membangun feodalisme namanya dalam Islam.
Maka dengan hadis ini tegas dan jelas, tidak ada feodalisme dalam Islam. Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Dan Nabi bersumpah, wallahi, demi Allah. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau lihat ada kata-kata mau disebut ulama dalam kitab-kitab, kalau bertolak belakang dengan ruh, dengan prinsip Quran, ruh, prinsip hadis Nabi, wajib ditolak. Dulu Bapak Ibu sekalian, Bapak mesanan di Sukabumi, suka ada orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren, apa? Minta uang, minta perempuan. Sampai Kiai Bapak waktu itu, ia sembunyi tiap datang Habib itu, dia sembunyi bilang ke Habib itu, kiainya lagi nggak ada katanya. Sampai gitu. Cik Bapak Ibu sekalian, tahu nggak mana turunan Nabi mana bukan? Udah 14 abad kita teh. Jangan asal irung mancung aja. Orang Pakistan juga mancung, orang Irak juga mancung, orang Suriah juga mancung. Kita nggak bisa membedakan mana yang suku Hijaz, mana yang suku Irak, mana yang suku Yaman. Sama aja begitu. Makanya buang feodalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Nabi sendiri yang berkata, yang bersabda, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Begitu jelasnya hukum Islam. Putri Nabi sendiri, apalagi sudah 14 abad. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin dapat status sosial, pingin jadi majikan. Itu yang namanya feodalisme itu. Coba lihat hadis Nabi, la fadla li arabiyyin ala jamin. Tidak ada unggulnya orang Arab dan bukan Arab. Nabi orang Arab, tapi tidak ada unggulnya urusan keturunan. Arab mengalahkan yang bukan Arab, ajam kita seperti orang Sunda, orang Indonesia. Tidak ada bedanya. Bedanya hanya takwa kepada Allah.